Mari anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, Inang mau mengajak kita semuanya dengan sukacita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh bersekutu kembali dari rumah kami masing-masing. Kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya Tuhan mengetuk hati dan pikiran kami, dan kami pun bersukacita untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, cerita Alkitab pada minggu saat ini yaitu tertulis di Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ayo dibuka Alkitabnya, Injil Lukas. Itu tertulis di Perjanjian Baru. Pasal 15 tadi ya. Lukas 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ayo dibuka Alkitabnya, kita membacanya bersama-sama. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang baik hati, kita sering pastinya mendengarkan kata perumpamaan di dalam Alkitab. Kalau kata dasarnya apa itu? Ada yang tahu apa kata dasar perumpamaan? Kata dasar perumpamaan adalah umpama. Biasanya lebih akrab, lebih cepat dikenal anak-anak sekolah minggu diumpamakan. Atau Inang permudah lagi ya, dicontohkan supaya lebih mudah untuk dimengerti. Jadi sewaktu itu Yesus sedang bersama beberapa orang. Siapa beberapa orang ini? Dikatakan tadi di ayat 1 bersama dengan pemungut cukai, kemudian orang-orang berdosa. Kenapa langsung dipastikan ada orang-orang berdosa ya? Dan juga pemungut cukai. Siapa mereka ini? Pemungut cukai dianggap juga sebagai kumpulan orang berdosa. Pemungut cukai itu adalah pajak. Jadi pajak ini dibebankan kepada setiap orang. Misalnya kalau dia bekerja kemudian dapat gaji, gajinya ini gak bisa 100% atau full diberikan, tapi sedikit harus diberikan kepada pemerintah melalui pemungut cukai atau pemungut pajak. Jadi orang-orang banyak menganggap pemungut cukai itu menindas ataupun mengambil hak-hak mereka-mereka ini, karena membuat pajak setinggi-tingginya itu sama dengan
menindas atau menekan hak-hak orang lain. Jadi dianggap pada saat itu berdosa ataupun dikesampingkan, tidak dianggap sebagai orang yang baik menurut mereka. Nah, sewaktu ada orang yang melihat Yesus bersama dengan orang yang berdosa dan pemungut cukai, ternyata yang melihat itu adalah apa katanya di ayat 2? Coba dilihat Alkitabnya. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ini orang-orang Farisi dan ahli Taurat, orang yang gemar atau suka untuk memahami Alkitab atau hukum Taurat. Jadi mereka itu merasa kalau Tuhan Yesus dekat sama orang berdosa, tidak boleh Tuhan Yesus, berarti Tuhan Yesus salah di situ. Jangankan orang Farisi dan ahli Taurat, kita saja kalau kita lihat ada orang yang baik, kemudian dia hanya bercakap-cakap dengan orang yang kita anggap adalah orang jahat, maka sering kita bilang seperti ini, dikawaninya orang jahat, tengoklah itu kan, berarti dia bukan orang baik, dia juga ikut orang jahat. Pasti seperti itu juga pemikiran kita atau di dalam hati kita. Bahkan bercakap-cakap dengan orang lain bisa mengatakan seperti itu. Nah, orang yang dimaksud itu tadi ahli Taurat dan orang Farisi ini ternyata ditegur oleh Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Ditegurnya bagaimana? Ditegur, dinasihati dengan memberikan perumpamaan supaya mereka paham apa tujuan Yesus berdampingan atau bersama-sama dengan orang pemungut cukai dan yang disebut dengan orang-orang berdosa saat itu. Perumpamaannya itu yaitu tentang domba yang hilang. Kata Tuhan Yesus seperti ini. Coba Inang praktekkan ya. Hei kamu, kalau misalnya ada dari antara kalian yang punya 100 ekor domba, kemudian 1 ekor domba ini hilang, apakah kita mencari yang 1 ekornya lagi? Kata Tuhan seperti itu. Kalau anak-anak sekolah minggu ditanya bagaimana? Pasti banyak ini yang mengatakan, yang pertama, ya kan ada 99 lagi. Kan 100 kurang 1, 99 ekor. Kan ada 99, ngapain kita cari 1 ekor lagi? Ada mungkin yang beranggapan demikian. Tapi kalau dia gembala yang baik, dia pasti mengatakan, loh kalau hilang 1 ekor pun ya harus kucari, dia harus dapat. Dan bagaimanakah perasaan atau hati dari gembala yang baik jika 1 ekor yang hilang tadi yang dicari-carinya ini juga didapatkannya? Bagaimana perasaannya? Tentu sangat bersuka cita. Ternyata perumpamaan ini ingin menggambarkan bahwa gembala yang baik itu adalah Kristus Yesus. Domba-domba itu yang 100 ekor adalah umat manusia yang menjadi anak-anaknya. Kemudian 1 ekor yang tersesat ini adalah domba yang kita katakan hilang. Hilang kalau dalam perilaku manusia itu adalah mungkin yang 1 orang ini sudah jatuh ke dalam dosa. Bagaimanakah sikap gembala yang baik? Apakah dibiarkan dia terus-menerus jatuh ke dalam dosa? Tentunya tidak. Tapi gembala yang baik itu dia akan menggembalakan domba yang sesat ini, yang sudah hilang ini, ditemukannya, diajak kembali untuk bersama-sama dengan 99 ekor. Setelah itu berusaha untuk bagaimana memperbaiki orang yang sudah rusak kelakuannya atau yang sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi tidak dibiarkan. Itu gembala yang baik. Kita bisa juga mengambil contoh yang lain selain dari yang sudah diberikan Tuhan Yesus. Gembala yang baik harus mau menggembalakan domba-dombanya. Contohnya,
Kalau ada orang tua yang punya anak 4 atau 3, kemudian ada satu anaknya yang mungkin sedikit bandal atau nakal, apakah orang tua yang baik membiarkan dia seperti itu? Atau anaknya dinasihati? Kalau khotbah minggu lalu kan sudah jelas dikatakan, kalau misalnya seseorang ingin menjadi anak yang baik, anak yang berhikmat, dia akan mendengarkan nasihat supaya dia tahu jalan yang benar. Maka orang tua yang baik itu memberikan nasihat, kemudian merubah anaknya dari yang jahat, dari yang nakal, dari yang tidak menghormati, suka melawan, mau mencuri, dan bahkan dia mau usil kepada adiknya, abangnya yang mau misalnya tanpa disengaja dicubitnya ataupun dirusaknya mainan abangnya atau adiknya atau kakaknya. Ini orang yang usil. Itulah orang-orang yang jatuh ke dalam kejahatan. Apakah orang tuanya membiarkan seperti itu? Tidak, tapi orang tuanya akan berusaha untuk memperbaiki anaknya, kemudian mengasihi anaknya dengan cara mendidik ke jalan yang benar. Tentu kita pun bersuka cita mempunyai orang tua yang demikian. Orang tua juga bersuka cita kalau ada anaknya yang mau hidup berubah. Jadi apakah yang bisa kita perhatikan dari perumpamaan yang diberikan Yesus? Yang pertama adalah kita tidak usah cemburu kepada orang yang misalnya guru sekolah minggu mendekati orang yang nakal. Kemudian guru sekolah minggu berusaha untuk memperbaikinya, menasihatinya. Kemudian kita tidak usah cemburu. Kok guru sekolah minggunya tetap mengasihi dia padahal dia sudah berbuat salah? Justru kita bersuka cita karena anak sekolah minggu itu dikasihi dengan cara yang benar supaya dia mau berubah dari tingkahnya yang jahat, kemudian dia berusaha menjadi anak yang baik. Dan yang kedua yang boleh kita perhatikan adalah Kristus Yesus sudah mau memberikan keselamatan kepada setiap orang. Mungkin kita bisa masuk kepada contoh domba yang sesat tadi, domba yang hilang tadi, yang tidak mau mendengarkan nasihat dari Tuhan Yesus. Mungkin kita bagian dari orang-orang itu. Tapi kalau kita melihat kasih Kristus itu yang luar biasa, yang menyelamatkan, maka kita pun mau menerima pengampunan dari Tuhan, kemudian berusaha memperbaiki diri sendiri. Anak sekolah minggu pasti semuanya pernah melakukan kesalahan, tapi jangan hanya kenal, oh aku pernah melakukan kesalahan, disadarinya dia berbuat dosa, tapi dia tidak mau bertobat. Bukan di situ. Yang mau dikatakan adalah disadarinya kesalahannya, dosa yang dilakukan, dan dia maupun menyambut keselamatan yang diberikan Tuhan, dia memperbaiki dirinya. Itulah yang menjadi orang-orang yang bersuka cita karena Kristus memberikan keselamatan, menebus dosa kita, dan juga memberikan sukacita kepada kita. Kita kembali bersekutu dengan sesama umat yang percaya di sekolah minggu ataupun di sekolah, di mana saja orang Kristen berkumpul. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang bersuka cita, yang menerima keselamatan dan anugerah-Mu, dan kami pun mau menyadari kesalahan kami, dan kami juga bersedia untuk memperbaiki tingkah laku kami dari yang jahat, dan kami mengenal kebaikan-Mu. Kami bisa menjadi anak-anak yang baik. Berkati Tuhan setiap pelayan-Mu di gereja, kiranya Engkau memberikan kepada mereka sukacita. Berkati Tuhan orang tua kami yang mencari nafkah, dan berkati setiap anak-anak yang mengikuti sekolah minggu dan yang belum bisa mengikuti sekolah minggu karena sakit ataupun karena malas. Ingatkan kami semuanya Tuhan untuk bersekutu.
Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.